Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Saya mau reading energi untuk Aries ya. Aries couple. Oke. Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aries, apa kabar? Aries, King of King. I'm the king. Oke, energi di Emperor itu adalah Aries. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen ya di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih. So ini general reading Aries, tidak resonate untuk semua Aries, vice versa, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Oke, Aries, kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di website yang saya share di kolom description. So, kalau tidak resonate bisa cek di Moon kamu, Rising, or Venus kamu. Oke. For Aries couples. Okay. Medaling angels, please clarify for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Energi sebelum 15 Mei. Please clarify. Please clarify. Oke, mungkin kamu dealing dengan Sagittarius. Di sini ada Eight of Wands, Virgos. Beberapa Aries juga mungkin dealing dengan Virgos di sini. Ini spiritual connection. Kayak ngerasa kalau ketemu sama dia, ini kalau kamu ya, yang dealing dengan Sagittarius, kamu ketemu sama dia tuh kayak kamu ngelihat cermin, kayak kamu ngelihat diri kamu dan ngerasa kayak ada karmic relationship di sana. Oke, so Aries, kamu sangat mencintai dia. Mungkin cara dia melihat masalah atau mungkin cara dia menghadapi kamu, dia tidak banyak menuntut ya. Ini sepertinya ada pertemuan dari dua pribadi yang saling mencintai. Beberapa mungkin bertemu setelah masa jeda. Aries, Leo, Sagittarius ya. Saya ngeliat di sini kayak gimana coba? Shocking moment di sini. Kalian bertemu, kemudian salah satu menarik diri di sini. Ya, kayak ngerasa kayak gini. Oke, kita ketemu, tapi habis itu saling menarik diri, berkontemplasi. Saya ngeliat di sini kayak pengen menenangkan diri. Apa sedang menghadapi situasi drama? Mungkin kalian sedang ngalamin masa drama dalam hubungan Aries, terutama jika kamu dealing dengan Sagittarius dan Virgos di sini. Biar lebih tenang, cooling down, jadi saling menarik diri. Lebih ingin menenangkan diri. Beberapa dealing dengan jiwa tua atau jiwa dewasa, tapi ini tentang spiritual connection. Ya, beberapa tentang karmic relationship. Oke. Di sini ada energi dari Scorpio, the death energy. Oke, di sini ada Knight of Wands dan ada energi dari Six of Swords. Saya ngelihat kayak ini pertemuan setelah lama sekali tidak ada komunikasi, walau sebentar ya di sini, karena ini pertemuan yang cukup mendadak, tiba-tiba. Mungkin salah satu sering masuk keluar dalam hubungan, terlihat tidak berkomitmen di sini. Sepertinya yang menarik diri, kalau kamu yang menarik diri, ngerasa perlu kedamaian hidup dan ingin sedikit keluar dari situasi drama. So ini kayak ada situasi drama, kalian gak bisa ketemu solusi atau win-win solution,
untuk bisa memenangkan kalian berdua. Jadi akhirnya menarik diri dan melihat kayak kalau di sini kalau kamu yang menarik diri berkontemplasi, kamu ngerasa kayak gini, mending saya keluar dulu dari hubungan ini untuk bisa ngelihat situasi dengan jelas, tepatnya berkontemplasi. Dua-duanya punya kesadaran di sini tentang ingin menarik diri mencari kedamaian jiwa di sini. Kayak ini hubungan yang mungkin cukup meledak-ledak, masuk keluar. Beberapa ini tentang karmic relationship. So karmic relationship tentang situasi yang terjadi lagi dan lagi, perputaran karma itu, dan akhirnya sulit untuk dibendung karena tidak menemukan kebahagiaan. Awalnya memang mencintai, tapi lama-lama banyak drama yang terjadi, toksit yang terjadi, ngerasa perlu untuk menarik diri sesaat untuk mendamaikan jiwa di sini. Dan ini penuh dengan kedewasaan, ya Aries. Tidak ada keributan, tidak ada ring tinju di sini. Ini dua-duanya cukup menyadari bahwa oke, kita menarik diri dulu, jangan ketemu dulu, biar dua-duanya sama-sama bisa lihat masalah dengan jernih, karena nggak bisa ketemu win-win solution, ya, terutama dengan Sagittarius, Scorpio, juga dengan Virgos, ya. So ini kayak masa tenang, masa diam. Oke, kita lihat energi di masa sekarang, 15 sampai 31 Mei. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you for Aries. Couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini ada apa? Ini ada jumping card. Tapi ada 2 jumping card, so saya shuffle lagi ya. Karena saya biasanya cuma 1 aja. Kalau jumping card jangan banyak-banyak, nanti bias. Aries, couple Sun, Moon, Rising, and Venus, 15 sampai 31 Mei. Energi masa sekarang. Thank you, thank you, thank you, thank you. Di sini ada 8 of Pentacles, 2 of Wands, dan energi Queen of Pentacles. So ya, Oke Aries, bagaimana? Fokus bekerja itu lebih baik menurut kamu. Kalau kamu yang di sini merasa tidak ada lagi komunikasi, ya, salah satu menarik diri tiba-tiba, dan karena nggak ada komunikasi, fokus bekerja. Beberapa punya masalah keuangan, ya, dia ngerasa kerja tapi kok nggak cukup-cukup, ya. 8 of Pentacles tentang banyak bekerja tapi dia menuai tidak sebanyak kerja kerasnya di sini. Dan ada penantian tentang beberapa, mungkin kalau kamu yang bekerja keras, kemudian kamu ngerasa kok nggak cukup-cukup ya penghasilan saya. Di sini ada peningkatan finansial. Oke, ini kalau yang isu finansial, karena ada energinya maka saya kasih tahu. Oke, ini sambil jalan. Dan saya ngelihat di sini kalau kamu nunggu peningkatan finansial, di sini akan ada progres walaupun lama tapi dia berjalan, ya, perlahan-lahan sampai di bulan Desember. Awal Januari ada peningkatan finansial walau perlahan-lahan. Ini butuh sabar. 8 of Pentacles itu butuh sabar, ya, nggak bisa buru-buru untuk peningkatan koin-koinnya. Nah, kita kembali lagi dengan reading asmara. So ini Aries, kamu ngerasa mending kamu fokus pada pekerjaan, koin-koin kamu, sambil kamu menunggu dia kembali. Karena kamu seperti sangat memahami dia, seperti kamu memahami diri kamu sendiri. Ya, karena beberapa ada spiritual connection. Kamu ngerti, kamu tahu dia pasti kembali. Karena kamu sangat sadar bahwa dia sangat berkomitmen dengan kamu. Kamu sangat sadar bahwa kalian tidak bisa terpisahkan meski banyak sekali drama yang datang dalam hubungan kalian di sini. Ya, ini kalau kamu yang
merasa dia diem aja dan kamu nunggu, ya. Mungkin dia pergi tinggalin kamu karena dia ngerasa kamu gak bakal ngasih dia komitmen, sementara dia sangat berkomitmen. Di sini ada Capricorn, Taurus, and Virgos, terutama dengan Virgos. Ya, dia memang setia, dia sangat menjaga komitmennya. Ketika dia ngelihat kamu kayak bingung-bingung, kayak nggak bisa memutuskan, menegaskan pilihan, terlihat memberi harapan palsu, di sini dia ngerasa wasting time. Ya, so dia narik diri dia. Dan ini dua-duanya punya cara yang sama untuk menarik diri. Ini tentang bekerja, numpukin koinnya. Jadi ketika ada masa jeda, tidak ada lagi komunikasi, dua-duanya fokus pada bekerja. Itu caranya move on. Kalian berdua punya cara yang sama. So ini cocok sebenarnya, hanya saja mungkin ini tentang komitmen yang dia merasa kayak ini dari kalau dia yang menarik diri, ya, karena ini bisa vice versa. So kalau dia yang menarik diri itu dia ngerasa kayak kamu nggak akan pernah bisa kasih dia komitmen. Tapi kalian berdua itu kayak cermin. Bukan kayak cermin ya, kayak gini. Kayak kamu ketemu dia itu kayak kamu ketemu jiwa kamu gitu. Kayak kamu ngeliat jiwa kamu ada di dia. Begitu juga dia. Kalian punya cara yang sama. Banyak kesamaan di antara kalian. Sama-sama bekerja keras. Sama-sama menyelesaikan masalah dengan cooling down. Ini nggak ada perang-perang kata-kata. Ya, nggak ada. Kalau udah marah atau sudah terasa begitu drama, saling menarik diri. Dan akhirnya fokus pada koin-koin di sini. Oke, Aries. Di sini ada Six of Cups. Oke. High Priestess. Dan di sini ada energi dari King of Cups. Kenapa dia tidak kalau kamu yang sering masuk keluar dalam hubungan kamu, kenapa nggak bisa kasih komitmen kepada seseorang ini yang akhirnya dia menarik diri? Karena di sini kamu punya dua pilihan. Ini seseorang yang sudah kamu beri komitmen, dan ini seseorang yang hubungannya kamu nggak beri status, tapi kamu cinta dua-duanya. Bisa vice versa. Bisa dia yang terlihat masuk keluar dalam hubungan karena dia nggak bisa milih, dia cinta dengan dua-duanya. So ini ada cinta, King of Cups. Terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio, energi mereka cukup mendominasi di energi kamu di masa sekarang. Kamu berharap dia beri komitmen di sini, atau dia, ini kalau dia yang menarik diri, ya, ini bisa vice versa. Salah satu berharap diberi komitmen. Jadi diberi penegasan, kamu pilih aku atau dia. Kalau kamu pilih dia, aku tarik diri. Nah, kayak gitu. Tapi cinta, ya, dia cinta dua-duanya. Ya, kalau ini kamu yang menarik diri. Tapi kalau kamu yang menunggu di sini, nggak bisa ngasih ketegasan, di sini kamu cinta dua-duanya. Kamu nggak ngasih status, tapi kamu nggak mau lepasin karena udah cinta. Dan ini kayak gimana ya, nyaman mencintai. Makanya nggak bisa dilepas. Makanya ini namanya apa? Karmic relationship. Oke. Aries. So, ya, nggak bisa milih, cinta dua-duanya. Dan ini bisa vice versa. Kita lihat energi di masa depan. My darling angels, please clarify. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk setelah 31 Mei. Thank you, thank you, thank you. Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Ace of Swords, Ten of Wands, the Magician. Okay. Okay, so ini tentang salah satu tuh ngerasa gini, dia banyak bertanya. Ya, ini ada air sign dan fire sign. Salah satu banyak bertanya, udah banyak pengorbanan yang saya lakukan, kenapa dia tidak bisa menegaskan pilihan? Udah banyak berkompromi, berkorban,
Apa kurangnya saya sehingga dia tidak bisa menegaskan pilihan, terutama memilih saya? Ini dia. Salah satu berpikir seperti itu, dan ini menari-nari di pikiran dia tentang betapa sudah banyak sekali berkorban, mengalah, berjuang, bertahan, bersabar. Tapi kenapa tidak bisa memanifest penegasan, terutama untuk memilih? Sepertinya ini, ya, ini pasangan kamu kayak ngerasa, saya udah memberi semuanya, tapi kenapa kamu nggak bisa negasin pilihan? Ini kalau dia yang menarik diri. Ini bisa vice versa, ini bisa kamu, ya. Ini bisa vice versa, general readings. Oke, so ini tentang bertanya di pikiran. Karena berharap agar pasangannya memanifest untuk memilih. Dia nggak mau menjalani hubungan yang tidak diberi status, terutama yang tidak diberi status di sini ada high priestess, ya, Aries. Dan ini ada Nine of Wands, Hangman, oke. The World. So ini tentang energi Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Taurus, ya. So ini tentang ketakutan, separation, beberapa long distance relation, physical distancing, social distancing, tentang jarak di sini. Ketakutan, ya. Ketakutan ketika pasangannya benar-benar move on di sini. So, saya ngelihat kayak gini, ini untuk dua pihak, ya. Kalau kamu pihak yang menunggu dan kamu benar-benar tidak bisa menegaskan pilihan karena kamu mencintai dua-duanya, ini kalau kamu yang menunggu, terutama jika kamu dealing dengan Sagittarius. Di sini kayak gimana ya? Kayak kamu takut ketika pasangan kamu yang kamu tidak beri status ini benar-benar menarik diri dari kamu dan benar-benar move on dari kamu. Ini ketakutan kamu, ya. Dan pasangan kamu yang menarik diri itu banyak bertanya, apa sih kurangnya saya? Sabar sudah, berkorban sudah, bertahan sudah, berjuang sudah, tapi kok nggak ada penegasan yang dimanifest untuk menjelaskan kehidupan berikutnya, terutama tentang komitmen. Karena di sini ada Ten of Pentacles, komitmen, kebahagiaan, hubungan yang stabil. So ini pertanyaan, ya. So ini dua-duanya, salah satu merasa ketakutan, salah satu begitu merasa udah capek. Apalagi yang nggak dilakuin, semua udah dilakuin, tapi kok kayaknya sia-sia di hadapan dia, kok kayaknya nggak berarti untuk dia. Karena fokusnya adalah tentang komitmen. Dia ingin, kalau dia yang menarik diri di sini, dia tuh pengennya tuh diberi hubungan yang berstatus dan tidak boleh mendua. Ya, dia pengen ditegaskan aja, pilih yang mana, yang jelas gitu. Oke. Aries. Yang kencang Sagittarius, Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus di sini, Capricorn, Taurus, and Virgos, terutama Virgos. So kita clarify energi dari apa nih? Kita clarify energi dari Knight of Wands. Kenapa nggak bisa milih? Ya, kenapa kalau kamu yang nggak bisa milih di sini, yang terlihat kasih harapan palsu, ya, di sini. Terus nanti kita clarify energi dari komitmen. Mungkin ada pilihan di sini, mungkin di masa depan ada penegasan pilihan, ya, ada komitmen. So kita lihat energi dari Knight of Wands dan Ten of Pentacles for Aries couples. Oke, sekali lagi for Aries couples. Oke.
Knight of Wands for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. My darling angel, thank you, thank you, thank you. Oke, oke, ini energi dari The Empress, The Magician. Oke, komitmen. So, dia menarik diri, dia nggak mau diberi harapan palsu. Kalau kamu yang menarik diri, karena ini bisa vice versa ya, kalau kamu yang menarik diri, kamu ngerasa dia beri harapan palsu, atau mungkin ini dia di pasangan kamu ngerasa kamu beri dia harapan palsu. Dia ngerasa dia butuh dicintai untuk memanifest komitmen. So kayak gini, kalau kamu cinta dengan saya, kalau saya berarti untuk kamu, beri saya komitmen, beri saya hubungan yang stabil. Nah, ini dia. Beberapa mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sangat dewasa, mencintai dengan cukup lembut. Energi dari Taurus and Librans di sini. Ada cinta yang dewasa, cinta yang lembut, atau mungkin jarak usia. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang usianya jauh sudah lebih tua dari kamu. Punya family materials, mothers or fathers figures. So ini tentang memanifest komitmen, hubungan yang bahagia dan menetap setia dengan komitmen, kestabilan hubungan. Ya, ingin bahagia, tidak mau banyak berpikir tentang bagaimana pasangannya, nggak akan pernah beri dia komitmen karena dia nggak mau hubungan yang hanya untuk petualang. Ya, ini kalau dia yang menarik diri. Ini bisa vice versa. Kita lihat Ten of Wands for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Five of Cups. Oke, Cancer. Mungkin kamu dealing dengan Cancer. Oke. Kan banyak berkorban. Udah capek. Ya, ini beberapa toxic energy. Salah satu banyak berkorban. Ada rasa kehilangan. Ini ya, yang menarik diri, merasa kehilangan. Dia menyesal, pergi. Ya, ini yang menarik diri ini, dia pergi. Karena dia ngerasa nggak diberi komitmen kan. Tapi dia menyesal di sini. Di tengah dia menyesal, dia juga memikirkan pengorbanan dia yang gak ada ujungnya. Ngerasa sia-sia pengorbanan dia. Ya, bisa vice versa. Bisa kamu yang menarik diri dan kamu ngerasa, terutama jika kamu dealing dengan Cancer, kamu ngerasa kayak apapun yang kamu lakukan gak akan berarti. Kamu gak akan diberi komitmen. So ini karmic relationship. Saya ngelihat kayak ya karmic relationship, semuanya endingnya tentang bagaimana kita perlu melepaskan kemelekatan kita. Karena ketika kita terus berada dalam hubungan itu, maka perputaran karma terus-menerus terjadi di sini. Ya, Aries. So, kalau kamu yang menarik diri, ini keputusan kamu sudah tepat. Kamu perlu mencari hubungan yang sehat. Karena apapun pengorbanan yang kamu lakukan sia-sia. Dia tidak bisa menegaskan pilihan di sini. Karena dia sudah punya komitmen. Tapi kalau kamu yang tidak bisa memutuskan pilihan karena kamu mencintai dua-duanya. Di sini kamu memilih untuk tetap bersama pasangan kamu yang sudah kamu beri komitmen. Hanya saja dalam diri kamu ada ketakutan yang luar biasa. Berkecamuk tentang bagaimana kamu tidak bisa kehilangan dia yang sudah pergi meninggalkan kamu karena kecewa, sudah kelelahan, banyak bersabar dan berkorban karena kamu gak bisa beri ketegasan. So ini bisa vice versa. Kita lihat dari Chakra Wisdom for Aries couple. Okay. Chakra Wisdom
for Aries couple. Okay. My darling angels, Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay. Service. Ini tentang melayani. Ketika kita mencintai pasangan kita dengan sepenuh hati, kita akan melayani pasangan kita dengan cara kita yang terbaik. Memberi yang terbaik untuk pasangan kita agar dia bahagia. So ini yang sampai kelelahan berjuang bersabar, tapi merasa sia-sia, merasa tidak dianggap di sini. Ya, Aries, terutama dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck, renewal, ini tadi. Kalau kamu yang menarik diri, ini sudah tepat langkah kamu. Kamu perlu untuk meluaskan pikiran kamu bahwa melepaskan hubungan yang toksik akan membawa kamu pada kebahagiaan yang lain. Ya, karena ada pembaharuan, ada kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan ini. Kamu pada akhirnya bisa menjadi bijaksana karena dalam proses kesabaran, perjuangan di sini yang pada akhirnya membuat kamu menjadi bijaksana, menjadi dewasa dari masalah. Oke, Aries. Kita lihat dari malaikat cinta for Aries couple. Sekali lagi. Aries couple. Okay. My darling angels, Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you. Okay. Sebentar. 15 sampai 31 Mei. Please clarify. Okay. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Selain karmic relationship, ini juga soulmate connection. Kalian saling mencintai, tapi dia nggak bisa ngasih ketegasan. Di sini ada energi dari Sagittarius. Ya, princess or prince or princess of charming. Mereka punya charming atau mereka punya inner power yang buat mereka terlihat charming karena ini energi tentang ini ya, cakra keenam, energi tentang ini spiritual connection, beberapa tentang soulmate connection di sini. Jadi spiritual connectionnya itu lebih kepada soulmate connection, kalian saling mencintai, tapi ini ada dalam karmic relationship. Jadi gimana kehadiran dia yang kamu cintai membuat kamu untuk menjadi dewasa, terutama jiwa yang menjadi dewasa. Tapi dalam perputaran karmic relationship tidak bisa untuk bersama karena selalu endingnya adalah energi toksik yang bermain di dalamnya. So perlu melepaskan. Bottom of the deck, weddings. This situation involve marriage. Mungkin beberapa dealing dengan yang sudah punya komitmen, tapi ingin punya komitmen dengan seseorang yang sudah punya komitmen. Ingin menikah di sini, ingin punya status di sini, ingin punya family. Ini terlihat ada Ten of Pentacles, pengen banget married, pengen punya hubungan yang menetap, udah lelah dengan hubungan yang berpetualang. Ya, udah selesai masa-masa dimana berada pada hubungan yang berpetualang. Udah kayak ngerasa udah waktunya punya keluarga yang menetap di sini, punya pasangan yang menetap. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Aries couples. Okay. My darling angels for Aries couples, Sun, Moon, Rising, and Venus. 15 sampai 31 Mei, please clarify.
Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay. The Lady of the Gifts, generosity receiving withholding. Terimalah semua yang ada sebagai anugerah. Terimalah dengan hati yang terbuka. Bagaimana kalau kita menerima sesuatu walaupun itu menyakitkan, tapi kita bisa berdamai dengan keadaan. Itu lebih menenangkan jiwa daripada kita menerima semua apapun yang berat dalam hidup ini dengan mengeluh, dengan memainkan playing victim. Itu cukup tidak enak menjalaninya. Jadi terimalah semua apa yang terjadi, hubungan yang sudah terjadi dan ternyata gagal, sebagai sesuatu pelajaran dalam hidup. Beberapa tentang rendah hati, menerima semua yang ada, berdamai dengan keadaan. Oke? Memang berat, tapi belajar melepaskan. Di sini ada the word tentang kemerdekaan. So, belajar melepaskan dia. Ya. Bottom of the deck, the scare union partnership. So, ini mungkin pengen married, pengen punya hubungan yang menetap, karena ngerasa udah kayak ketemu soulmate begitu. Tapi ternyata ada jarak di mana dia sudah punya komitmen, atau kamu yang sudah punya komitmen itu yang menjadi jarak. Ya, sehingga sulit sekali memanifest untuk married di sini. Beberapa pengen banget married ya, dan kayak ngerasa udah mentok, udah ngerasa cinta banget di sini. Kalau nggak cinta banget, udah nggak ngerasa nyaman bersama, nggak mungkin mau berkorban begitu banyak. Sih? Tapi kamu lupa mencintai diri kamu. Karena hubungan adalah tentang keseimbangan. Tidak hanya satu yang bekerja keras, harus dua-duanya. Oke? Ketika hanya satu pihak yang bekerja keras, maka lama-kelamaan akan menjadi toxic. See, Aries? Kita lihat dari oracle energy for Aries, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. 15 sampai 31 Mei. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Appreciation, ingin dihargai. Ingin berarti. Ternyata tidak, pengorbanannya terasa sia-sia. Kayak nggak dianggap. Terutama ini yang menarik diri. Kalau kamu yang menarik diri. Terutama kalau kamu dealing dengan Cancer. See? Bottom of the deck. Man holding a heart. Kamu divine masculine. Kamu genggam cinta kamu erat-erat untuk dia sampai kamu lupa mencintai diri kamu sendiri. Jangan lupa mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus ingat ya, ini yang harus kamu tahu kalau resonate ini ya. Kalau resonate, kamu ada dalam karmic relationship, dan itu adalah energi di mana perputaran energi toksik akan selalu ada lagi dan lagi. Cara terbaik adalah merdeka. Lepaskan diri kamu dari dia. Ya, Aries. Mudah-mudahan bisa membantu. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Aries. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.